Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ardhah al-imam al-kutub Abdul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i al-imam Asy-Sya'rani wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antara akhlak para salafun saleh, semoga Allah meridhoi mereka semua, tawakkufuhum an kulli fi'lin au qaulin hatta ya'rifu mizanahu alal kitabi was sunnah, yaitu menahan dirinya mereka dari setiap pergerakan, perbuatan atau ucapan, sehingga mereka mengetahui timbangannya berdasarkan Quran dan sunnah. Jadi para salafun soleh itu menahan diri kalau dia belum tahu dasar hukumnya dari Quran dan sunnah. Misalkan ada perkara baru sekarang nih, misalkan maulid, ngadain maulid, tapi ternyata di dalamnya misalkan ada apa? Ada apa ya? Ada sesuatu yang baru misalkan. Ya, maka para ulama mengambil sikap tawakuf, menahan diri dulu, enggak langsung menghukumi. Tidak langsung wah kafir loh, wah murtad loh. Nah, enggak gitu. Tapi mereka menimbang dulu berdasarkan kitab dan sunnah. Kalau enggak ada dalam kitab dan sunnah, coba lihat ada enggak para salafun soleh yang melakukan hal tersebut. Kalau para salaf enggak ada, gimana para ulama kontemporer kita, ulama kekinian yang Anda akui? Contoh misalkan siapa yang Anda akui di zaman ini yang menjadi panutan buat kalian? Apakah mereka melakukan perbuatan hal tersebut? Kalau ada yang melakukan hal perbuatan tersebut, ya ulama kita, ya maka ya ikuti saja. Ya sebagaimana maulid, memang di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada mauludan. Namun ini terjadi ketika para salafun soleh dulu, terlebih di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dulu. Ini awal terjadi, ya. Awal terjadinya maulid. Sehingga menyebar luas lah, ya. Begitu. Awil urf, atau berdasarkan urf, keumuman, tradisi. Kalau tradisi ini dilakukan, ya, ketahui dalam kaidah usul fiqh dikatakan tradisi itu bisa menjadi hukum. Tradisi itu, kebiasaan manusia itu bisa menjadi hukum. Artinya bisa menjadi selama itu baik maka lakukanlah hal itu. Kayak tahlilan, kan enggak ada di Arab tahlilan, betul? Kagak ada. Ente mau ke Mekah ada tahlilan? Kagak ada. Ya, cuma ada di Indonesia dan beberapa negara tetangga yang ngikutin kiblatnya agamanya ke Indonesia, kayak Thailand, Malaysia, Singapura ada tahlilan karena kiblatnya mereka ke sini, ngikutin para ulama Nahdlatul Ulama, nyebarin
adanya tahlilan. Di Turki baru-baru ini ada orang mati dibacain Yasin. Ada orang mati, Turki ngikutin sebagian, nggak semuanya. Ya. Nah karena itu tradisi yang baik. Coba kalau kita lihat Kristen atau agama lain, kalau ada orang mati, mereka sampai 7 hari, 10 hari, 40 hari, bahkan sampai 100 juga ngadain. Tapi apa yang mereka perbuat? Main gaple, main judi, mabok-mabokan, potong babi, penggal nyanyi-nyanyi, ya kan? Pesta, malah seneng, ada orang mati seneng. Bagaimana itu? Kan nggak logis kegiatan mereka, aktivitasnya tidak logis. Nah, para wali songo, ulama kita akhirnya merubah tuh kegiatan tradisi yang mungkarot, yang hal mungkar begitu, dirubah menjadi yang ma'rufat, yang baik-baik. Ya, yang tadinya kumpul-kumpul habis orang mati judian, dirubah tradisi itu dengan baca zikir. Maka lahirlah ada tahlil, tahmid, ya. Namun yang paling terkenal adalah tahlil, yang baca la ilaha illallah begitu. Itu yang dikenal. Itu baik, dan mereka tawakuf para wali melakukan hal itu, ya. Li'anal urfa min jumlati syariah, karena kata Imam Sya'roni, karena uruf tradisi atau kebiasaan min jumlati syariah, bagian daripada syariat, selama kebiasaan itu baik. Kalau buruk yang nggak baik, selama bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Contoh, orang Betawi dulu kalau mau kawinan, buang tuh celana dalam anak gadisnya ke atas genteng biar kagak hujan. Betul, orang Betawi dulu begitu, Pak. Betul gak? Iya. Nah ini tradisi nggak baik. Masa celana dalam di atas taruh genteng? Pawang hujan. Sekarang udah ada Rara tuh kan, tinggal panggil dia aja. Ya, iya. Dulu mungkin ada budaya-budaya kalian semua, suku-suku kalian yang mungkin bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan itu tinggalin. Kayak mandi kembang, ada niatan apa gitu. Sebenarnya sih itu kurang tepat, ya. Ya. Atau apa namanya, turun tanah, masukin anak ke dalam kurung ayam, ya. Selama nggak ada niat atau niat-niatan yang melakukan kemusyrikan, nah itu nggak boleh. Kalau nggak ada boleh-boleh saja. Kalau ada unsur kesyirikan di dalamnya, maka itu dosa. Ya, jadi kembali lagi kepada niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu biniat, amalnya orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya melakukan kesyirikan, maka syirik. Kalau nggak ada niatan dia buat syirik karena emang udah tradisi bapak engkongnya dulu, ya udah terusin aja. Yang penting hati tetap kiblatnya ke Allah, udah gitu aja, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Lakukanlah al-afwa, ampunan atau berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf. Surat Al-A'raf ayat 199. Fa'ulima, maka diketahui, anal kaum, bahwasanya kaum para sufi, la yakfuna, tidak merasa cukup, fi aqwalihim wa af'alihim, pada ucapan dan perbuatan mereka, bimujarradi amalan nasi biha, hanya dengan amalnya manusia saja. Li ihtimal, karena ada kemungkinan, an yakuna zalika, hal tersebut, al fi'lu, perbuatan, awil qaulu, atau ucapan, min jumlatil bid'ah, dari bagian bid'ah, allati la yushhadulaha kitabun wala sunnah, yang tidak dapat bisa dipersaksikan oleh Quran dan Sunnah. Jadi ada beberapa perbuatan atau ucapan, ya, ternyata itu bagian dari bid'ah, maka itu jangan diamalin. Ya, apa sih biasanya sekarang ini yang lagi viral perbuatan bid'ah, ya, yang benar-benar
tradisi yang menentang syariat gitu. Apa kira-kira? Nggak tahu ya. To the point aja lah. Iya, nyium Quran aja mereka nggak boleh. Nah, karena nggak ada Quran dan Sunnah katanya. Tapi para salaf melakukan hal tersebut li ta'zim, hanya untuk penghormatan saja. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada unsur-unsur yang lain. Ya, pendapat mereka terlalu berlebihan. Tapi akhir-akhir ini mereka mengambil sikap lebih lembut sih. Sekarang ini nggak terlalu ekstrim kayak dulu. Akhirnya mereka mulai sadar lah, setidaknya sebagian mereka sadar. Ya. Wafil hadis, ada sebuah hadis, la taqumu sa'ah, nggak bakal terjadi kiamat hatta tasira sunnah bid'ah, sehingga sunnah dianggap bid'ah. Sunnah dianggap bid'ah. Tidak akan terjadi kiamat sunnah dianggap bid'ah. Apa perbuatan sunnah dianggap bid'ah? Qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat. Sebagian orang ada yang mengatakan itu bid'ah, padahal jelas ada hadisnya. Bahkan sholat qobliyah Jumat itu kalau zuhur itu qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ya. Nah, kalau Jumat rakaat ini itu diamalkan oleh para sahabat, ada hadisnya, ya. Nah, itu dianggap bid'ah. Nah, ini aja udah satu sunnah dianggap bid'ah. Berarti ini adalah udah kita mendekati kiamat, nauzubillah, ya. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Seperti apa lagi? Jenggot, jenggot. Nah, ada orang yang ngatain jenggot kan? Pakai jenggot kayak begini. Ini jenggot sebenarnya sunnah. Benar, sunnah Nabi ini, ya. Maka dia jangan dianggap bid'ah. Ya, jangan. Karena nggak bakal terjadi kiamat kecuali sunnah malah dianggap bid'ah. Fa idza tarakatil bid'ah, maka ketika meninggalkan bid'ah, yaqulunas, orang-orang berkata, taroktas sunnah, kamu meninggalkan sunnah. Giliran yang bid'ah ditinggalin, kamu menganggap sunnah ditinggal. Jadi bid'ah dianggap sunnah. Nauzubillah min zalik, ya. Wazalika litawarusil furu'i al bid'ai an usulihim. Hal itu terjadi karena warisan cabang-cabang bid'ah dari asal mereka. Jadi bid'ah itu dilakukan berdasarkan warisan para ulama-ulama, ya, yang ternyata itu adalah perbuatan bid'ah, ya. Seharusnya ketika kita mengetahui adanya suatu amalan, kita harus tahu tuh asal usulnya dulu, berdasarkan Quran dan Sunnah nggak gitu, ya. Seperti maulidan, ada nggak Qurannya, dalilnya? Ada, di Quran ada, ya. Dalam Quran bunyinya wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah, ya. Siapa wasilah kita? Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita supaya dikenal dan disayang Nabi Muhammad? Banyakin baca sholawat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk membaca sholawat, ya. Falamma tola zaman, maka ketika zaman semakin panjang, minal amali, dari perbuatan bil bid'i, dengan bid'ah, zonan nas, orang-orang menyangka annaha sunnah, bahwasanya itu sunnah padahal bid'ah.
mimma sanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah, padahal itu bid'ah, ya, nauzubillah min zalik. Wa minal qaum, dan di antara golongan sufi, taifatun, ada sekelompok, idza lam yajidu lidzalikal amal dalilan, seandainya mereka tidak mendapati amalan itu sebuah dalil, bukti, ya, min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi, as-sabitat, yang telah ditetapkan, fi kutubi syariah, dalam kitab-kitab syariat, yatawajjahuna bi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentawajjuh, menghadap langsung hati-hati mereka kepada Rasulullah. Jadi mereka nggak nemuin dalil nih di Quran dan Sunnah, para salaf juga nggak ketemu. Jadi para wali-wali itu menghadapkan hatinya kepada Rasulullah. Fa idza hadaru baina yadayhi sa'aluhu anzalik, apabila para wali hadir di sisinya Rasulullah, sa'aluhu, mereka bertanya langsung sama Nabi. Enak banget ya. Ada satu perkara nih yang sulit banget dipecahkan, nggak ada dalilnya, contohnya nggak ada, Nabi nggak pernah nyontoin, salaf nggak pernah, para sahabat juga, ya. Maka para wali-wali itu langsung bertanya sama Rasul, ya. Wa amilu bima qala lahum, dan beramallah mereka sesuai dengan perkataannya kepada mereka. Illa ana misla zalik khosun bi akabari rijal, hanya saja hal tersebut khusus buat kibarur rijal. Apa itu kibarur rijal? Para wali-wali kibar, wali-wali yang udah tinggi makomnya, itu disebut akbarur rijal, ya. Akbarur rijal adalah para wali yang makomnya benar-benar udah tinggi banget, ma'rifatnya, pengetahuannya sama Allah tuh udah tinggi sekali, ya. Dirinya udah sibuk banget dah sama akhirat doang, dunia benar-benar nggak kepikiran namanya, ya. Itu disebut akbarur rijal. Nah, amalan ini seandainya mereka bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengasih amalan, ya, itu sebenarnya khusus buat wali itu aja yang ngamalin, nggak boleh disebarin sebenarnya, ya. Tapi boleh nggak diajarin ke muridnya? Boleh. Contohnya apa? Kita ini sholawat Sahibul Busyra, ini kan hasil ikhtisar daripada mimpi kepada Nabi Muhammad, salah satu anak Buya Hasan. Akhirnya lahirlah sholawat Sahibul Busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, ini boleh diamalkan khusus buat murid-murid Buya Hasan, ya. Yang ngaku muridnya Buya Hasan, terusin amalin, baik ini sholawat. Kata Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Bahrum, siapa dia yang baca sholawat ini Sahibul Busyra 41 kali sama baca Yasin 41 kali. Dan mujarobatnya, manfaatnya banyak banget. Insya Allah antum semua bakal ngerasain manfaat, dampak daripada sholawat Sahibul Busyra. Dan kalau bisa diamalin tiap hari ba'da subuh, ya. Kalau nggak sanggup ya seminggu sekali kayak majelis ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada lah, ya, sisa-sisa daripada kebaikan, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la Allahumma salli wa sallim ala